Oke teman-teman, nah hari ini kita akan setting sebuah switch UniFi. Jadi ini buat dokumentasi juga sekaligus berbagi pengalaman saya mengenai setting switch UniFi ini nanti, dan moga aja juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton di sana. Oke, jadi switchnya ini ya, saya tunjukin dulu. Nah ini switchnya udah saya taruh di rak ya, switch UniFi. Nah sayangnya ini kan rak standar ya ukurannya ya. Ini rak kebetulan ya buat sendiri, tapi raknya ini ukurannya memang udah standar server harusnya. Tapi ininya ya, bracket UniFi itu nggak nyampe ya. Jadi ini 2 bracket. Jadi kayak mini rak. Jadi harus UniFi ini harus mini rak. Jadi sementara saya tumpangkan ke TP-Link aja ya, switch TP-Link. Nah, jadi tujuannya saya pasang switch UniFi ini nanti untuk memperingkas adaptor ya, alias jadi nanti kan ini ada adaptor ya. Ini ada adaptor UniFi, ini ada lampu ya. Ini adaptor UniFi ya, ada 3 ya. Nah, sana juga. Nah, jadi saya nanti akan hubungkan access point UniFi saya. Jadi tanpa adaptor lagi ya. Jadi lebih ringkas, langsung aja menggunakan UniFi ini, karena UniFi ini udah support PoE ya, yang 150 watt kalau nggak salah ya. Jadi unboxingnya udah saya bikin videonya, teman-teman kalau yang ingin nonton ya silakan ditonton di video saya sebelumnya, jadi yang mengenai unboxing. Nah problemnya ya kalau setting UniFi, kalau teman-teman yang pernah setting UniFi itu kan menggunakan software controller ya, namanya ya UniFi controller. Nah UniFi controller yang saya gunakan itu ada di server ya, ada di server saya jalankan 24 jam. Kemudian IP-nya ya, IP UniFi controlnya itu tentunya kita sudah tentukan IP server, alias IP-nya nggak satu segmen ya. Jadi nanti nyetingnya agak ribet kayaknya ya agak ribet karena IP-nya nggak satu segmen dengan jaringan yang kita gunakan ya. Padahal jaringan yang saya gunakan IP-nya berbeda dengan IP UniFi controlnya. Ya nanti saya akan bantu juga sharing gimana sih caranya menghubungkan produk UniFi ke controller yang berbeda IP ya. Jadi kita nanti akan coba setting ya. Jadi error atau enggaknya ya nanti akan saya tunjukin, tentunya juga dengan solusinya ya. Jadi kita nanti langsung aja ke komputer. Jadi ini saya siapin dulu power dan segala macam kabelnya. Oh ya, satu lagi saya lupa mau jelasin. Nah, kalau setting UniFi switch ya, UniFi switch ini kita harus memiliki sebuah LAN yang udah memiliki DHCP ya. Artinya contohnya ya Ethernet 6 ini teman-teman harus setting IP ya. IP-nya ya terserah. Yang penting Ethernet 6 ini memberikan sebuah DHCP service ke UniFi ini nanti ya. Jadi Ethernet 6 ini istilahnya setting ke DHCP tanpa harus login pack, tanpa harus ngapa-ngapain ya. Pokoknya dapat IP langsung connect internet ya, atau langsung bisa terhubung ke controllernya ya. Jadi nggak perlu ada hotspot di sini, seperti LAN biasa aja lah. Pokoknya LAN biasa setting, yang penting dapat IP ya. Nah nanti topologinya Ethernet 6 ya di Mikrotik. Saya hubungan ke Ethernet 1 atau Ethernet 7 ya. 7 ini kalau nggak salah udah DHCP, jadi saya nanti nggak perlu nyeting. Ethernet 7 ke Ethernet 1 UniFi switch-nya, kemudian komputer saya yang untuk setting nanti di Ethernet 8 ya. Terserah, ini kalau belum di setting itu switch-nya jadi satu ya, seperti switch biasa. Oke, ini UniFi-nya udah nyala ya, sesuai yang saya bilang tadi. Topologinya yaitu Ethernet 7 memberikan IP ya, IP DHCP. Kita harus setting Ethernet 7. Kebetulan ini udah saya setting. Masuk ke UniFi ya, terserah di port mana aja ya. Kemudian yang ini ke komputer yang mau men-settingnya ya. Jadi ya terserah mau port yang mana aja ya. Kebetulan saya pakai konfigurasi port seperti itu. Nah kita cek dulu di komputer saya ya, apakah udah dapet IP atau belum. Seharusnya kalau udah benar, settingan di Mikrotik atau di router teman-teman yang memberikan IP itu tetap harus dapat IP ya. Nah ini udah benar. Saya pakai kamera dulu ya, nanti kita akan masuk ke komputer ya. Ini bener ya IP-nya ya, kebetulan saya konfigurasi IP-nya seperti ini 25.2, dan pastikan harus connect internet ya.
connect internet router kita, atau connect tetap harus bisa terhubung dengan ini ya, UniFi controller yang ada di segmen IP berbeda ya. Jadi bisa dilihat ya, ini 121 IP-nya. Kalau tadi IP komputer saya dapatnya 192.168.25 titik berapa tadi ya, pokoknya segmen 25 ya. Yang jelas IP-nya berbeda. Kalau kita cek di switch di sini itu tidak akan terdeteksi UniFi switch-nya ya. Jadi kita akan coba gimana ngirim UniFi switch itu ke ini ya, ke UniFi controllernya. Yuk, mari kita lihat. Oke, ini kita udah ketampilan PC ya. Nah, ini kan UniFi controllernya ya. Jadi di sini udah ada 5 access point yang aktif ya. Jadi nanti saya akan tambahkan satu switch yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, caranya gimana ya? Kalau kita lihat kan IP-nya segmennya itu berbeda ya. Kalau kita lihat dulu IP PC saya. PC saya IP-nya 192.108.25.2 ya. Jadi sama dengan IP UniFi switch ya. Karena PC saya ini terhubung melalui UniFi switch. Kemudian controllernya itu ada di server ya. Kemudian IP-nya ya tentunya di routing segala macam agar bisa terhubung ya. Jadi ini udah terhubung. Gimana caranya agar switch ini terdeteksi di UniFi controller ya, karena berbeda segmen itu biasanya nggak bakal terdeteksi. Nah, caranya kita harus download dulu yaitu UniFi Discovery ya, UniFi Discovery ya, Discovery Tool. Oke, kita download dulu untuk Google Chrome ya. Jadi di sini kan ada untuk Java, ada juga untuk yang Google Chrome. Nah, ini ada yang tool untuk Java ya, Java platform. Kemudian ini ada yang untuk Chrome. Jadi saya pilih yang Chrome. Kita download. Kebetulan saya juga udah download kalau nggak salah ya. Nah, kalau udah download biasanya di sini pilihannya launch app ya. Jadi kalau tinggal launch, nah kemudian kita akan ke bagian UniFi Family ya. Nah, pada UniFi Family ini kan udah kelihatan nih tipe perangkatnya, UniFi Switch 8 port, PoE 150 watt, kemudian IP yang didapat, kemudian juga MAC address-nya, kemudian di sini ada action. Nah, jadi fungsi tool ini nanti akan mengirimkan sebuah perintah ke switch-nya agar menghubungi ke UniFi controllernya ya. Jadi ini saya close dulu ya. Jadi tunjukin ini ya. Jadi pada controllernya ini kan belum ada terdeteksi switch ya, masih 0 ini ya. Nah, kita nanti actionnya tinggal pilih kemudian uniform ya, set uniformnya, set uniform ini ya, itu ke IP controllernya ya. Jadi ini IP-nya, IP controller saya 121.1.1.2 ya. Jadi sesuaiin dengan controller teman-teman ya, IP-nya berapa, jangan ngikut dengan settingan saya dah. Kalau username dan password ya tentunya masih standar UBNT. Jadi teman-teman nggak perlu ubah ini ya. Jadi teman-teman cukup ubah tulisan UniFi ini ya. Ingat ya, URL-nya yang diubah seperti ini ya. Selebihnya nggak perlu dirubah, itu udah standar HTTP. Kemudian 121, IP-nya 808/inform ya. Kemudian execute ya. Kita tunggu ya. Sudah seperti ini. Kalau kita lihat di switch, harusnya kalau berhasil itu akan muncul seperti ini ya. Kalau tadi kan nggak terdeteksi itu ya, nggak terdeteksi. Kalau ini sudah terdeteksi dan ada pilihan di sini pending adoption ya, pending adoption, kemudian update juga. Jadi seperti itu ya. Jadi action di sini itu seperti mengirim perintah ke switch ini agar menghubungi controllernya ya. Jadi meskipun berbeda IP dia dapat terhubung karena IP-nya ya beda segmen. Nah, kalau sudah kita coba adopt ya, adopt dan upgrade ya. Ini adopt. Nah, biasanya ini butuh beberapa menit ya. Teman-teman tunggu aja, nanti kalau udah biasanya dia akan langsung auto connect ya. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, kalau udah dirasa switchnya tadi udah restart dan sudah update ya, kita coba refresh saja packnya ya. Kita coba refresh. Nah, itu dia. Jadi udah terlihat ya, UniFi switchnya udah bisa digunakan ini ya. Jadi tinggal setting ya, setting portnya nanti di setting ya. Untuk cara settingnya mungkin di next video ya. Jadi nanti saya pisahkan videonya biar tidak terlalu panjang. Jadi ini ya tentunya kalau udah begini kan ya teman-teman bisa langsung gunakan konfigurasinya ya. Jadi konfigurasinya nanti di next tutorial. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya yang baru. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan juga teman-teman silakan komentar di kolom komentar. Ingin memberikan saran kepada saya ya, silakan di komentarin aja video ini, atau ingin request ya, request tutorial apa, insya Allah kalau saya bisa ya tentunya akan saya buatkan ya tutorialnya ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini agar bermanfaat juga ke teman-teman yang lain. Bye bye.